Lihat, kebohongan pertama atau dosa pertama yang dilakukan sama iblis ketika dia masih diberikan kesempatan adalah kebohongan. Sama seperti di Eden, di Firdaus. Dosa pertama, mereka dibohongin, mereka percaya, mereka jatuh dalam dosa. Kembali, ketika dikasih kesempatan, dia terus-menerus berbohong. Itu sebabnya tuduhan, siasat ketakutan, siasat kekhawatiran yang dia lontarkan dalam hidupmu, itu semua kebohongan. Percaya sama firman Tuhan, katakan firman Tuhan atas hidupmu. Jangan percaya sama apapun yang dia katakan atas hidupmu. Ya, itu sebabnya meteraikan hidupmu dengan firman setiap hari. Tuhan kita, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Seperti Maria kami duduk tenang, kami terima firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. 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 Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Selamat Paskah. Saya ngalami Paskah yang sepi karena anak-anak udah nggak ada. Jadi saya udah kasih tahu ya, saya udah punya anjing ya. Makasih ya doa-doanya. Oke, bagi yang ngikutin tanya aja sama teman sebelahnya, maksudnya apa sih? Oke, satu hal yang perlu kita pahami adalah biasanya di dalam kebangkitan Kristus yang dikatakan adalah dosa dihapus. Betul sekali dosa dihapus. Tapi ada sebuah prinsip yang lebih dalam daripada itu, karena ada yang namanya hukuman dosa dihapus. Kita hari ini sebagai orang Kristen, kita harus mengerti perbedaan dan arti daripada hukuman dosa dan kuasa daripada dosa. Waktu manusia pertama kali dikasih tahu sama Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu berarti manusia hidup di dalam tatanan firman yang adalah tatanan kehidupan yang diberikan kebebasan untuk memilih. Tidak ada satupun manusia diciptakan sama Tuhan tanpa sebuah pilihan. Itu sebabnya mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu itu adalah pilihan. Itu sebabnya kasih, mengasihi, itu kalau tidak ada pilihan, itu bukan kasih yang sejati. Manusia kita tidak pernah diciptakan robot, kita diciptakan diberikan pilihan. Ketika kita memilih kebenaran dari kejahatan, keselamatan daripada neraka, itu berarti kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita dan itu adalah sebuah pilihan yang sejati. Oke, jangan lupa tatanan ini karena kita akan bahas selanjutnya. Nah, yang hebatnya adalah Tuhan itu tidak pernah, saya ulang ya, tidak pernah merevisi firman-Nya. Kalau di sebuah negara ada revisi undang-undang, firman nggak pernah direvisi. Oh ada revisi firman nih, nggak ada. Tiba-tiba lembaga Alkitab keluarkan, Bapak Ibu nih Alkitab yang baru, yang lama diabaikan aja ya, karena ini ada revisi-revisi yang baru. Bukan revisi kata, tapi revisi tatanan kehidupan dari kerajaan sorga sendiri. Nggak ada lah, mana ada begitu. Itu sebabnya Mazmur 138 ayat yang kedua. Nanti saya cuma berikan ini aja karena supaya Bapak Ibu nanti lihat di rumah, kalau bisa lihat yang bahasa Inggris. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dengan sangat jelas dikatakan begini, thy word, kalau King James Version ya, is above thy name. Firman-Mu melebihi namamu. Jadi firman-Nya Dia adalah tatanan kehidupan dan tidak bisa diriset. Jadi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan gak pernah bilang gini, aduh boleh nggak besok jangan gitu lagi, kita ulang ya, besok jangan lakukan itu gitu, nggak bisa udah. Proses pengorbanan anak yang tunggal dimulai pada saat itu. Nah, perhatikan juga prinsip ini baik-baik. Kematian sejak awal sudah ada. Death was created, kematian ada, namun kematian tidak berkuasa atas manusia. Kematian nggak bisa bunuh manusia. Jika manusia taat.
Jadi kematian ada kematian. Tapi kematian tidak bisa bunuh manusia. Satu-satunya cara kematian itu bisa membunuh manusia kalau kematiannya dikasih kuasa. Apa kuasanya? Apa yang bisa mengaktifkan kematian sehingga kematian bisa bunuh manusia? Dosa. Dosa, sin. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, firman Tuhan dikatakan di Kejadian 2 ayat 18, you will surely die. Kalau kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mengaktifkan kematian, kematian bunuh kamu. Oke, kita tarik lagi lebih dalam. Kematian yang kita pikir sehari-hari adalah ketika manusia berhenti bernafas. Itu hanya format, bukan esensi. Kematian itu ada 3 fase sebenarnya. Kematian artinya dipisahkan dari Tuhan. Itu kematian. Jadi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diusir dari Eden. Dipisahkan dari hadirat Tuhan. Itu kematian udah. Itu fase pertama. Adam masih hidup 930 tahun. Baru fase kematian kedua terjadi. Tubuh dipisahkan dari roh. Yang paling mengerikan adalah fase kematian yang ketiga. Manusia dipisahkan dari Tuhan selama-lamanya. Neraka. Jadi kematian adalah hukuman dosa. The penalty of sin, death. Itu artinya. Nah, di kayu salib, di hari kebangkitan ketika dia bangkit, kematian kembali dibuat dalam posisi awal, tidak berkuasa atas orang percaya. Karena kematian dikalahkan, hukuman dosa dihapus sama Yesus. Dihapus. Itu sebabnya orang Kristen gak bisa mati. Ya Pak, tapi kan banyak rumah duka. Betul, itu bahasanya kita mati. Lebih tepatnya orang Kristen meninggalkan dunia karena di detik kita tutup mata, di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga karena kematian tidak berkuasa atas orang percaya. Yes, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Artinya apa? Hukuman dosanya erased. Dihapus hukuman dosanya. Itu sebabnya kitab Tesalonika mengatakan begini, janganlah kamu berduka seperti orang-orang tidak punya pengharapan. Karena satu hari kelak kita akan berjumpa dengan mereka. Jadi kita hanya meninggalkan bumi pulang ke rumah Bapa. Ironisnya, satu-satunya pulang yang gak ditunggu-tunggu sama orang itu adalah pulang ke rumah Bapa. Padahal kalau kita perhatikan pulang itu kata yang sangat hangat bagi manusia. Perhatiin deh, gak jauh-jauh. Hari Senin pagi, jam 7, jam 8 lihat di jalanan, mukanya stres semuanya karena mau pergi kerja. Perhatikan jam 5 sore di hari Jumat bahkan, di hari Jumat yang udah mau weekend, mukanya semua gini, pas lagi pulang. Karena ada kata pulang. Seharusnya pulang itu adalah sesuatu yang membahagiakan, sebenarnya begitu kan. Oke, itu kita udah establish ya, kita udah mengerti itu. Sekarang perhatikan ini kebenarannya baik-baik. Yesus tidak bisa dibunuh. Jadi nggak tepat kalau dibilang Yesus itu dibunuh. Sama prajurit Romawi dibunuh sama bangsa Yahudi, nggak bisa dibunuh. Kitab Yohanes mengatakan dia menyerahkan nyawanya dia. Gimana? Apa artinya menyerahkan nyawa? Itu sangat dalam dan sangat luar biasa. Oke, perhatikan lagi baik-baik. Tatanan kehidupan sekali lagi yang kita udah bahas tadi. Kalau nggak ada dosa, kematian nggak bisa bunuh manusia, betul ya? Sekali lagi, firmannya melebihi namanya. Yesus menjelma, firman menjelma jadi manusia. Berarti selama dia hidup, tatanan firman selalu melengkapi dia dan tatanan firman itu adalah sesuatu yang dia harus abide. Dia harus lakukan sama dengan kita. Jadi waktu dia berhadapan sama kematian, dia berhadapan sama kematian. Kematian nggak bisa bunuh dia. Karena dia tidak ada dosanya. Satu-satunya pribadi yang tanpa dosa, Yesus. Nah gimana dong caranya? Dia ambil dosa kita. Yang pada saat itu belum lahir. Kitab Yesaya pasal yang ke-53 itu adalah kitab yang sangat mesianik. Dan Alkitab mengatakan dosa manusia ditimpakan di atas dirinya. Semua dosa kita. Kemudian dia berhadapan sama kematian. Kalau di alam roh mungkin itu bisa digambarkan dia berikan kunci kepada kematian. Sekarang saya validasi kamu bisa bunuh saya. Itu arti menyerahkan nyawa.
Nggak ada dosanya. Tapi dia timpakan dosa kita di atas dia. Sehingga dengan sah dia bisa mati di kayu salib. Yang harusnya kita yang ada di situ. Itu arti menyerahkan nyawa. Dan yang terjadi adalah kematian berjumpa dengan kekudusan di kayu salib. Kematian dan kekudusan memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah pemisahan. Itu kata pemisahan adalah kesamaan antara kematian dan kekudusan. Kematian artinya dipisahkan dari Tuhan. Itu kematian, dipisahkan dari Tuhan. Kekudusan sama-sama juga dipisahkan dari dosa kepada Tuhan. Di atas kayu salib terjadi pertukaran. Kematian dan kekudusan berjumpa di atas itu. Itu sebabnya hari ini saya paling gak setuju kalau orang Kristen ngomong gini, lu hidup taat dong biar lu kudus. Mana bisa kita ngudusin diri. Hari ini kita hidup taat karena kita sudah dikuduskan di kayu salib. Berikan tepuk tangan, yes. Itu kedahsyatan Yesus. Itu kedahsyatan kuasa kebangkitan. Oke, kita udah mengerti ya hukuman dosa ya. Sekarang apa artinya kuasa dosa? Oke. Waktu dia mati di kayu salib. Neraka itu sudah diciptakan, neraka itu diciptakan buat iblis, bukan buat manusia. Tapi ketika manusia memilih ikut dia, ya manusia ikut ke sana. Hell was never created for human, gak pernah diciptakan buat manusia. Okay? Nah, waktu dia bangkit, iblis hari ini masih ada, masih berseliweran nih di dunia ini. Kenapa Pak? Gak dicampakkan aja ke neraka, beres kita udah. Gara-gara ada dia nih, ada bencana, ada penyakit, ada ketakutan, ada kegelapan di dalam dunia, ada kejahatan, ada penghakiman dan seterusnya dan seterusnya. Dia masih dikasih waktu di bumi ini supaya kembali kepada Taman Firdaus, kembali kepada Eden. Manusia harus punya pilihan. Jadi itu sebabnya dia masih ada supaya hari ini manusia ada pilihan. Kalau enggak dicampakkan ke neraka, manusia udah enggak punya pilihan. Jadi ketika dia masih ada dan Tuhan tahu dia akan masih ada di sini, dikasih izin di sini, itu sebabnya dia kasih tahu sama kita semuanya, ingat ya nak, kuasanya dia sudah aku lucuti di kayu salib. Aku kasih kamu sekarang kunci otoritas sorgawi. Ingat ya nak, 1 Petrus 5 ayat 8, coba buka. 1 Petrus 5 ayat 8. Dia hanya seperti singa nak, kerjaannya cuma berjalan keliling aja, mengaum-ngaum seperti singa. Dia bukan singa, kamu gak usah takut sama dia. Dia mencari orang yang ada kata dapat ditelan sama kebohongannya dia. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongannya dia. Orang-orang yang betul-betul hidup di dalam otoritas Tuhan dan mengerti firman Tuhan sehingga dia tidak sepakat sama kebohongan iblis. Siapa? Saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya setiap hari jangan sepakat sama dia. Karena dia bisa hanya bisa mengaum-ngaum, dia hanya bisa mengganggu pikiran kita, dan dia berusaha supaya kita akhirnya sepakat sama dia. Tapi Pak, saya nggak sepakat sama dia. Tanpa kita sadari, kita sepakat sama dia jika kita melakukan atau memperkatakan kata-kata negatif. Makanya Yesus bilang, jangan khawatir di Matius 6 ayat 31, dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai? Jangan cuma sekedar khawatir ya nak, hati-hati sama perkataanmu. Jangan berkata juga, artinya apa? Jangan ngeluh. Jadi kalau ada masalah, orang datang, lu lagi masalah ya? Betul, kenyataannya gue masalah. Tapi gue tahu bahwa tepat pada waktunya pertolongan Tuhan gak pernah gagal. Betul gue lagi masalah, betul gue lagi dalam sesuatu yang gak enak. Proses dalam hidup gue, tapi gue tahu Tuhan gue menyertai gue. Gue tahu pertolongan Tuhan selalu on time. Gue gak mau sepakat sama dia. Gue gak mau dibohongin sama dia. Orang-orang seperti itu adalah orang yang tidak membiarkan kuasa kegelapan menguasai dirinya dia. Oh berat bro, berat banget. Tapi gue tahu Tuhan gue perkasa, Tuhan gue luar biasa. Udahlah, saya berani ngomong beginilah. Saya ada di lantai 8, di lantai kemo, saya lihat orang mati tiap hari. Dan ketika saya memperkatakan firman, tanya sama istri saya. Kita berdua jalan dalam kelegaan setiap hari. Hasil tes darah saya setiap hari gak baik kok. Makin hancur, makin buruk dan seterusnya. Divonis mati 3 bulan. 85% dari darah saya udah kanker semuanya. Udah gak ada harapan di mata manusia.
Tapi ketika berjalan di dalam firman kebenaran, kelegaan diberikan, damai sejahtera diberikan, dalam hitungan 1 bulan dari 85% tinggal 0% hilang kankernya. Itu Tuhan. Dokter saya bukan dokter orang percaya. Di depan komputernya dia lihat hasil tes darah saya, setelah 1 bulan dia geleng-geleng kepala. Singapore General Hospital. Kurang hebat apalagi itu. Kepala hematologinya di sana. Dia bilang, I never found this case. Ini kasus yang sangat aneh. Dan saya cuma bisa bilang begini, dok, ketika dokter masuk di kamar, dan dokter harus tunggu di pintu. Saya tahu dia lagi di pintu, dia nungguin saya. Kenapa? Kita lagi perjamuan kudus. Saya bilang gini, Tuhan yang saya sembah namanya Yesus Kristus. Dia yang memberikan saya kesembuhan. Saya bersaksi sama dia. Itu kuasa kebangkitan. Kuasanya masih berseliweran, jangan sepakat sama kuasanya. Gitu loh. Nanti ketika dia dicampakkan ke dalam api neraka, di dalam proses glorifikasi, kemuliaan bersama-sama dengan dia di sorga, ketika dia tidak ada, kehadiran dosa tidak ada, kuasa dosanya hilang. Di saat itu tidak akan ada lagi yang namanya penyakit, tidak akan ada lagi yang namanya air mata. Saat itu, hari ini, sekolah kehidupan berjalan terus. Makanya karena dia sudah dilucuti di kayu salib, dia sudah dikalahkan. Sekarang tugas kita bukan mengalahkan dia sudah dikalahkan. Tugas kita adalah mengalahkan diri sendiri. Karena pribadi yang paling sulit dikalahkan, diri sendiri. Oke, pahami itu ya? Oke. Sekarang kita bahas ini. Matius 27, ayat 62. Saya cuma mau kasih tahu aja sama kita. Bahwa ketika dia masih dikasih kesempatan, kesempatan pertama yang dia gunakan di bumi ini setelah Yesus bangkit apa? Coba lihat ini. Matius 27, ayat 62 sampai 66. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, si Yesus itu, si penyesat itu, kurang ajar nih orang-orang. Sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Mereka datang ke Pilatus rame-rame, ini orang-orang agamawi lah, datang. Bos, dulu ya dia pernah ngomong bos, dia mau bangkit di hari yang ketiga. Nah gini bos, kita gak percaya sih, mereka gak percaya dia akan bangkit. Karena kalau kita bicara soal mahkamah agama itu namanya Sanhedrin. Sanhedrin di dalamnya itu ada Saduki, the Sadducees. Orang Saduki itu ya, orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adi kodrati. Mereka gak percaya sama kebangkitan, hidup kekal, gak percaya mereka. Orang Saduki itu lebih dikit jumlahnya daripada Farisi. Farisi yang biasanya konseling, Saduki itu yang lebih sombong lah. Jubahnya mereka tuh lebih bagus-bagus, lebih kaya lah mereka. Oh mereka nggak percaya, mereka logika tinggi lah udah. Nah itu mereka masuk ke dalam kelompok itu, the Sanhedrin, mahkamah agama Alkitab bilang. Mereka menghadap Pilatus, mereka bilang gini bos. Dia kan pernah bilang nih, hari ketiga dia mau bangkit, kita mah nggak percaya lah. Cuman gini bos, takutnya. Selama 3 hari itu, pas hari yang ketiga apalagi, tubuhnya dicuri sama murid-muridnya. Nah bahayanya nih bos, nanti murid-muridnya berkoar-koar nih, diviralin. Bilang bahwa Yesus bangkit, itu bahaya bos. Jagain deh kuburnya. Boleh gak gue mintain penjaga di sana? Pastikan, pokoknya muridnya gak akan curi tubuhnya. Makanya di ayat yang berikutnya, ayat 64, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. 3 hari aja. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang mencuri dia, mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Yang pertama dia udah ngebohongin kita, nih dia mau bangkit dari yang ketiga, nanti murid-muridnya buat berita hoax lagi nih, padahal tubuhnya dicuri, itu lebih parah lagi penyesatannya. Wah parah lah mereka nih. Pilatus setuju, ayat berikutnya dikatakan ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur Yesus. Batu, meterai, penjaga. Matius 28 mengatakan begini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saat itu yang terjadi adalah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun, datang ke batu, menggulingkan batu, dan duduk di atas batunya. Turun
datang, menggulingkan, duduk di atasnya. Itu lambang daripada sebuah kedudukan daripada sistem kerajaan. Ketika batunya diduduki, kemenangan terjadi. Itu maksudnya. Itu is a sign of a victory. Lambang kemenangan. Oke? Turun, datang, guling, duduk. Batu digulingkan. Itu bukan supaya Yesusnya keluar, bukan. Batu digulingkan supaya kita lihat ke dalam, Yesus sudah nggak ada. Karena dia udah bangkit. Artinya, batu, materai, penjaga, rencana, siasat manusia tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Gak pernah bisa. Jadi apapun mungkin harapan yang sedang pupus hari ini. Seolah-olah ada batu, ada usaha manusia, apapun. Saya mau beritahu kepada kita. Rencana Tuhan atas hidupmu gak pernah bisa digagalkan. Itulah kuasa kebangkitan. Dia bangkit, dia menembus ruang. Dan dia nyatakan bahwa ada perkara yang sangat besar, yaitu hukuman dosa sudah dihapus sama dia. Itu yang terjadi. Oke, di dalam peristiwa ini, mereka ketakutan. Penjaganya melongok juga pasti ke dalam, ketakutan bahwa Yesus sudah nggak ada. Oke, mereka melapor kepada mahkamah agama. Lihat, kebohongan pertama atau dosa pertama yang dilakukan sama iblis ketika dia masih diberikan kesempatan adalah kebohongan. Sama seperti di Eden, di Firdaus. Dosa pertama, mereka dibohongin, mereka percaya, mereka jatuh dalam dosa. Kembali, ketika dikasih kesempatan, dia terus-menerus berbohong. Itu sebabnya tuduhan, siasat ketakutan, siasat kekhawatiran yang dia lontarkan dalam hidupmu. Itu semua kebohongan. Percaya sama firman Tuhan, katakan firman Tuhan atas hidupmu. Jangan percaya sama apapun yang dia katakan atas hidupmu. Ya. Itu sebabnya meteraikan hidupmu dengan firman setiap hari. Ya. Coba lihat ini. Matius 28. Ayatnya yang ke-12 dan 13. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan nih, para mahkamah agama. Lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Disuap mereka. Mereka disuap. Gue suap ya. Lo tolong viralin ya. Jahat. Nih, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya, mencuri tubuhnya. Nah, ini bodohnya begini nih. Bilang aja murid-murid itu datang mencuri tubuhnya ketika kamu sedang apa? Emangnya tahu kalau tidur siapa yang mencuri? Bodoh kan? Itulah iblis. Makanya di dalam kebohongannya, kandungan daripada kebohongan selalu kebodohan. Kita dibodoh-bodohin. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ini kesempatan pertama loh. Yesusnya baru bangkit, dosa pertama yang dilakukan, boom, hoax, kebohongan. Makanya apapun yang dia lontarkan dalam hidup kita sehari-hari, meteraikan hidupmu, perisaikan hidupmu dengan firman Tuhan. Tanpa itu kita stres. Kita akhirnya ngomong sendiri, kita berasumsi sendiri, kita stres sendiri. Oke. Saya cuma mau bagikan ini aja, ada 4 event lah. Setelah kebangkitan dia. Yesus itu suka pakai orang-orang yang tidak direken sama dunia, orang-orang yang nggak dianggap dan seterusnya dan seterusnya. Orang pertama yang berjumpa dengan Yesus waktu dia baru bangkit adalah seorang wanita namanya Maria Magdalena. Pernah kerasukan setan, dibebaskan sama Yesus. Dia sayang banget sama Yesus. Dia berdiri di depan kayu salib. Dan waktu Yesus dikubur itu mungkin dia pelukin itu batu karena dia terus ada di situ. Dia sedih, dia hancur. Sepertinya kehilangan harapan. Orang pertama yang dijumpai sama Yesus adalah orang yang paling sedih. Dan orang seperti itu adalah orang yang juga tidak direken sama bangsa Yahudi karena dia adalah seorang wanita. Hari ini, kalau mungkin engkau datang ke tempat ini dan berpikir, siapa sih gua? Gak ada juga orang yang tahu siapa gue. Gak ada juga orang yang tahu kesedihan hatiku. Oh jangan salah, Hagar adalah hamba daripada Sarah, orang Mesir, bukan Yahudi. Di padang gurun ketika dia kabur, Tuhan jumpai dia. Sampai keluar kalimat, engkaulah Allah El Roy, Tuhan yang memperhatikan aku. Saya mau beritahu kepada kita semuanya, Tuhan memperhatikan setiap kita secara detail. Karena dia adalah Tuhan yang maha tahu, maha kuasa, dan maha hadir atas hidupmu. Dia adalah Tuhan yang memperhatikan kesedihan hidupmu.
Engkau datang dengan beban berat, dengan kesedihan. Dia ada di situ, dia datang di tengah-tengah kesedihan hidupmu. Semua yang digambarkan di Alkitab, semua yang tertulis di Alkitab, gak ada satupun yang kebetulan. Gak ada. Semua dikatakan supaya menjadi pesan bagi kita semuanya hari ini. Dia datang kepada orang yang paling sedih. Orang yang gak dianggap, orang yang bekas kerasukan setan. Itu yang dia jumpai, namanya Maria Magdalena. Yang kedua, perjumpaan dia yang luar biasa adalah ketika dia hadir di dalam sebuah perjalanan ke Emmaus. Kedua murid yang sedang pulang ke Emmaus bukan ring satunya dia. Yang satu namanya Kleopas, siapa lagi dia? Bukan ring satu lah, bukan ring satu yang 12 itu bukan. Yang satunya gak disebut namanya. Mereka pulang ke Emmaus dari Yerusalem, jaraknya sekitar 11 kilo lah. Mereka lagi jalan pulang, mereka sedang kebingungan. Yesusnya mampir di situ, berjalan sama mereka. Dan yang Lukas tulis tentang apa yang terjadi, Lukas itu seorang dokter. Dia tuh detail kalau nulis. Dia lagi ngasih tahu pesan sama kita. Yang dia sedang lakukan, dia ada bersama dengan mereka, dia jalan sama mereka dan mereka sepertinya matanya dibutakan. Itu adalah sebuah persiapan sebenarnya. Karena sebentar lagi secara fisik dia tidak ada lagi di bumi. Secara fisik ya. Dia aja di bumi ini selama 40 hari, setelah itu dia naik ke sorga, yang diwariskan adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam sini. Hari ini modalnya kita adalah firman. Kita gak bisa lihat dia secara fisik. Makanya dia mampir dalam kehidupan mereka, memberikan sebuah pesan yang luar biasa kepada mereka. Lukas pasalnya yang ke-24, coba lihat sama-sama. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-19 sampai 21 mengatakan begini. Yesus tanya sama mereka, apakah itu? Apa sih yang kamu perbincangkan berdua? Mereka masih nggak tahu loh itu Yesus. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Nah ini kalimat yang betul-betul, ini konteksnya mereka bingung lah pokoknya ya. Ini mereka sangat kebingungan, mereka bahkan gak percaya dan mereka gak percaya bahwa Yesus itu udah bangkit. Katanya dia udah bangkit, mereka masih gundah lah hatinya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk, nah ini kesalahannya nih. Ini yang membuat mereka bingung. Dia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Membebaskan bangsa Israel itu artinya adalah membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka nggak sadar bahwa Yesus menjawab sebuah kebutuhan yang sangat besar dalam hidup mereka. Ini konteksnya keinginan. Makanya di Minggu Palem sebelum Yesus disalibkan, ketika dia masuk ke Yerusalem di atas keledai, itu juga sebuah lambang kerajaan yang luar biasa. Raja yang rendah hati, nggak di atas kuda. Itu apa yang digunakan di Alkitab, baik itu dari nomor lah, itu semua ada artinya. Raja yang rendah hati, nggak naik kuda lah. Dia suruh muridnya, pakai keledai aja. Itu symbol, it's a symbol. Dia masuk ke Yerusalem. Mereka teriaklah, Hosana, Hosana. Arti Hosana adalah, selamatkan kami, save us, O King of Jude. Selamatkan kami, Raja Yahudi. Mereka berpikir, dia datang dengan kuda yang luar biasa, dia menjadi seorang pejuang yang luar biasa, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Apa itu konteksnya? Keinginan. Di perjalanan ke Emmaus, Yesus sedang ngajarin mereka dan kita hari ini yang sedang bingung. Saya datang untuk menjawab dan membawa dan memperhatikan kebutuhan kamu, bukan keinginan. Keinginan kalau tidak terregulasi apalagi nggak akan dikasih sama dia. Yang dia jawab adalah kebutuhan, baru keinginan atau tidak sama sekali keinginan yang dijawab. Itu sebabnya setelah mereka sadar bahwa Yesus datang bukan untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, kalimat itu berubah Bapak Ibu, salibkan dia. Oh ternyata bukan bebasin kita ya, ternyata bukan ya, salibin aja. Banyak orang datang kepada Tuhan, bawa keinginannya. Ketika tidak dijawab, atau belum dijawab, atau dijawabnya beda, kecewa sama Tuhan. Makanya banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan. Bagi saya, orang Kristen yang kecewa
kecewa sama Tuhan, dia sedang ikut Tuhan yang maha tahu, dianya sok tahu. Siapakah kita yang tahu kebaikan buat diri kita sendiri? Bahkan Yeremia 17 mengatakan begini, hatinya sudah membatu, siapa yang mengetahuinya? Bayangin hati kita nih, udah congkak, udah bengkok, udah kemana-kemana, kita gak sadar loh. Makanya tiap hari perlu didetokskan sama firman kan. Tiap hari bukan sekedar hanya baca firman, biar firman harus baca kita. Firman tuh harus jadi cermin buat hidup kita. Dan jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Bandingkan hidupmu dengan, saya harus bandingkan hidup saya dengan versi Billy Lantang 2025. Kalau Android aja sekarang lebih baik versinya, saya juga harus lebih baik dong. Versi saya harus lebih baik dari 2025. Saya harus bandingkan diri saya dengan saya yang kemarin. Itu harus jadi pertumbuhan rohani, makanya grow in grace. Petrus bilang kalau kamu bertumbuh, bertumbuhnya ada apa? Di dalam Injil kasih karunia, gak ada Injil yang lain. Kamu gak akan tersesat, kamu gak akan kehilangan pegangan. Dia datang menjawab kebutuhan. Itu Yesus. Dia datang membawa jawaban atas kebingungan orang pada saat itu. Jadi prinsipnya gini Bapak Ibu, kalau hari ini kita semua dapat jawaban doa yang tidak sesuai sama keinginan kita. Mungkin di hari itu secara manusia kita gini, ya kok dapatnya ini ya. Saya cuma mau ingatkan kita, senantiasa ngucap syukur, terus bilang gini sama Tuhan, Tuhan mungkin hari ini aku gak ngerti kenapa aku dapat jawabannya ini. Tapi biarlah hatiku paham Tuhan, bahwa di ujung daripada ini semuanya, pasti jawaban doa ini membawa kebaikan buat aku. Karena aku gak tahu Tuhan, aku bukan manusia yang maha tahu, Tuhan yang maha tahu. Dan aku gak tahu hari esokku. Jadi apapun jawabanmu udah pasti itu. Bawa kebaikan buat aku. Tuhan biarlah aku belajar berserah, bukan menyerah. Berserah sama Tuhan. Dia datang untuk orang yang sedih, dia bangkit untuk orang yang sedang bingung, dan dia bangkit untuk orang-orang yang sedang ragu seperti Thomas. Yohanes 20 ayat 29 mengatakan begini. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Pintu gerbang hati ada dua, mata sama telinga. Mata sama telinga lebih hebat mata untuk mempengaruhi hidup. Contoh, misalnya ada teman saya bilang gini, Bill gue denger nih, di Mall Kelapa Gading ada diskon besar-besaran. Saya bilang gini, gak ada, gue baru dari sana gak ada, salah loh. Dia percaya gak sama saya? Iyalah, penglihatan akan menganulir pendengaran. Karena penglihatan itu sangat berkuasa untuk mempengaruhi kondisi hati dan pikiran. Makanya Yesus bilang gini, karena kamu udah lihat ya jelaslah kamu percaya. Itu manusiawi lah. Dia tutup dengan kalimat buat saudara dan saya. Dia kasih tahu begini, berbahagialah mereka. Itu bahasa aslinya blessed makarios. Diberkatilah saudara dan saya yang hari ini tidak lihat Yesus namun percaya. Kita adalah orang-orang itu. Jadi kalau sampai ada keraguan dalam hatimu, bilang gini sama dia, dan dia sangat menghargai karena dia tahu kelemahan kita. Dia tahu betapa susahnya kita mau percaya kepada dia yang kita nggak bisa lihat secara fisik. Dia tahu itu, makanya dia bilang gitu, you are blessed, you are so blessed. Kata makarios, dalam bahasa asli Greek itu kalau tulis tuh very detail lah, very precise, presisinya luar biasa. Jadi yang Alkitab sedang ajarkan kita gini loh, seringkali itu berkat kita analogikan dengan harta, jabatan, status, ketenaran, uang, itu sekunder lah. Jangan dikejar-kejar gitunya. Berkat itu adalah ketika kondisi hati diubahkan sama Tuhan. That's blessing. Itu berkat. Ketika kita bilang gini, I believe in you Lord. Aku percaya kepadamu. Kita diberkati. Karena di saat itu justru kuasanya ditunjukkan. Penyertaannya dikasih tahu. Perlindungannya dinyatakan. Kita bisa bilang gini, aduh udah gak mungkin tuh harusnya. Tapi pernyataan Tuhan luar biasa. Bahkan hal-hal kecil dia jawab dalam doa-doaku. Dia kasih tunjuk dalam perkara-perkara indah. Dalam hal-hal kecil dalam hidup kita. Itulah jawaban bagi orang-orang yang ragu. Dan yang keempat, yang terakhir, Yesus bangkit buat orang-orang yang gagal seperti saudara dan saya. Matius pasal yang ke-27
Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima mengatakan begini. Ada dua murid Yesus yang gagal toh. Perhatikan apa yang terjadi dengan mereka. Yudas dan Petrus. Yang satu menjual, satu menyangkal. Jangan ini dosanya lebih kecil dari enggak. Gagal aja lah. Gak ada dosa kecil loh, sahabat. Udah gagal udah. Dua-duanya gagal kok. Ya. Perhatikan Matius 27. Dua-duanya nyesel. Tapi respon daripada orang atau pribadi yang mereka ketemui salah. Yang terjadi sangat mengerikan. Coba lihat ini. Matius 27 ayat 1. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, perhatikan kalimat ini, menyesallah dia. Remorse, nyesel, aduh gue nyesel banget. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada siapa? Imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, berarti apa? Dibalikinnya di bait Allah. Hari ini konteksnya di dalam gereja lah. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Perhatikan jawaban mereka, orang-orang agamawi. Apa urusannya kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang itu ke dalam bait Allah. Ironis lah. Itu tempat di mana harusnya Tuhan berjumpa dengan manusia di situ toh. Dan yang terjadi adalah ia pergi dari situ dan menggantung diri. Saya mau beritahu ini kepada kita. Ironisnya, penghakiman terbesar itu datang dari tubuh Kristus sendiri. Ada amin, saya amin duluan. Kecuali jemaat GBI PRJ ya. Ini muka-muka penuh dengan kasih di sini. Oh saya ngalamin kok. Saya ini bentar lagi udah 60 tahun ya. Puji Tuhan anak-anak saya bilang udah Dad tenang aja Dad, jadi gak akan kelihatan kok. Rambut putih juga gak akan kelihatan kan kalau ada rambut putihnya. Saya pernah gagal di usia 30-an. Pernah gagal. Dan itu masih istilahnya gini loh, kalau bagi saya itu iblis suka menggoreng-goreng makanan basi gitu loh. Terus kemudian ya makanan basi digoreng, terus udah terjadilah penghakiman, dilemparin batu, udah biasalah ya. Nah dilemparin batu, yang kalau kita sampai dilemparin batu ya, dihakimi dan lain sebagainya. Jangan dilempar balik batunya. Jadikan batu itu batu pijakan, berdirilah di atas batu itu, Tuhan akan bawa kita semua naik di dalam hadiratnya Dia yang luar biasa. Karena di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi yang namanya penuduhan, penghakiman atau penghukuman karena karyanya selesai di kayu salib. Itu sebabnya Dia datang untuk orang-orang yang gagal seperti kita semuanya di tempat ini. Itu aja. Nah, ironisnya lagi nih begini nih. Nih ya, kita juga perlu belajar sama-sama ya, gini. Kalau ada orang mencuri, kan ada ayatnya jangan mencuri loh. Seringkali yang digunakan sama orang Kristen datang kepada orang yang gagal, orang yang udah mencuri. Udah tahu nih, jangan mencuri dong. Udah kasih tahu nih, jangan dipakai lagi tuh ayat tuh, dia udah mencuri. Gunakanlah kata-kata ayat yang lain supaya dia bangkitnya nak. Go and sin no more. Makanya dia ngomong begitu sama wanita yang berzinah, pergi jangan buat dosa lagi ya nak. Makanya ketika dua anak saya masih kecil-kecil, ketika mereka berbuat salah, Yohanes 13 ayat 34 mengatakan saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Jadi waktu saya mengajar mereka itu berdasarkan kasih Yesus kepada saya. Jadi yang saya ajarkan mereka ketika mereka berbuat saya berlutut di depan mereka. Saya gak pernah mau gini-gini mereka. Anak siapa kamu? Udah dikasih tahu. Mereka juga bingung lah. Anak-anak lu kok nanya gimana? Saya berlutut di depan mereka, kemudian saya peluk mereka, saya bilang bahwa, Dek, Kak, aku sayang ya sama kamu, tapi aku gak setuju sama apa yang kamu lakukan. Itu membahayakan dirimu nak. Itu bahaya juga buat orang-orang di sekitarmu. Apa yang aku bisa lakukan supaya kamu berubah dan tidak lakukan ini lagi? Oh nangis dong mereka di pelukan saya. Oh nangis. Terus kita mulai diskusikan tentang disiplinnya. Kalau sampai terjadi lagi, disiplinnya apa Dek? Dek diambil aja mainan aku. Sepakat ya Dek? Gitu. Sepakat, ngomongnya lembut. Itu namanya conviction. Makanya Roh Kudus itu menegur kita dengan kelemah lembutan. Dia menginsafkan, namanya bahasa Inggrisnya conviction. Iblis menuduh, condemnation.
Makanya ketika kita jatuh pasti ada dua suara. Suara yang pertama paling keras lah, karena yang dituduh karakter kita. Bodoh kamu, gak layak kamu, gagal kamu. Itu iblis. Dituduh karakternya, oh Tuhan gak pernah gitu. Karena posisi kita anak, ahli waris, orang yang punya hak penuh atas janjinya. Jadi, itu Roma 8:17, jadi dia akan datang kepada kita, dia akan bilang, nak, yang kamu lakukan bahaya. Yang kamu lakukan itu gak boleh merugikan orang. Yuk jangan lagi ya nak ya. Diangkat sama dia. Waktu anak-anak saya buat salah lagi. Dan mereka melakukan disiplinnya. Mereka sakit hati sama saya. Oh enggak. Enggak. Saya peluk lagi. Dek, udah sepakat ya dek. Dek diambil ya mainannya ya dek. I'm so sorry but I have to do this. Ambil aja dek. Kepahitan sama saya. Enggak. Makanya ya, takut sama Tuhan. Itu artinya hormat sama Tuhan, artinya sebenarnya. Tapi akhirnya orang Kristen jadi ketakutan sama Tuhan karena ulahnya orang Kristen yang lain. Karena dihakimi. Jadi akhirnya ketika orang jatuh dalam dosa, dia lari dari Tuhan, bukan lari ke Tuhan. Jadi ketika kita salah, ketika anak-anak salah, oh mereka nggak takut-takut datang ke saya, Dad, I'm so sorry. Saya pernah nih ya, saya jemput anak saya yang perempuan di mobil. Dia ini lebih aktif lah, anaknya agak hyper lah waktu masih kecil. Beda sama adiknya. Adiknya lebih kalem gitu ya. Adiknya tuh semua orang dipelukin sama dia. Sampai satpam juga dipelukin, sampai saya dipanggil ke sekolah. Kenapa sih Pak, ini anak semua orang dipelukin? Kayaknya karena di rumah dipelukin juga Miss, saya bilang gitu. Kalau yang cewek ini suka berantem dulu masih kecil. Sama cowok juga berantem. Saya nggak nanya loh. Saya jemput dia di mobil, dia I'm so sorry. Kenapa? What happened gitu? Tadi aku berantem sama dia ngomong gitu. Dia ngasih tahu sama saya. Terus dia bilang, aku mau kok kalau disiplin, aku nggak apa-apa Dad gitu. Kenapa? Karena mereka hormat sama orang tuanya, bukan ketakutan sama orang tuanya. Itu kasih karunia. Kasih karunia bukan tiket buat dosa. Kasih karunia adalah sebuah kebebasan dari dosa. Makin ngalamin kasih karunia Tuhan, ngalamin kebaikan Tuhan, makin nggak mau buat dosa. Makin hati-hati sama hidupnya. Itu. Makanya ketika dia datang kepada orang-orang yang harusnya dia bisa percaya, urusan lu. Bunuh diri dia. Petrus gagal juga. Coba lihat ya. Saya tutup dengan 2 ayat ini. Yohanes 18 ayatnya yang ke-17. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Penyangkalan terjadi. Ayat 18, sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Berdiam tuh begini nih, lagi kedinginan, aduh dingin. Petrus, perhatikan kalimat api arang. Karena yang Yohanes sedang kasih tahu sama kita terjadi momen api arang. Dia menyangkal Yesus di depan api arang. Ini keren banget sih. Ini waktu saya ketemu ini saya nangis saya. Karena gini. Ada momen-momen ya dalam hidup kita. Kita ngalamin momen api arang. Contoh ya. 16 tahun yang lalu papa saya dipanggil pulang Tuhan. Hari ini kalau saya lihat pria Manado usia 70 tahun, kulitnya warna putih, saya pasti noleh. Ingat papa. Itu momen api arang bagi saya. Bapak ibu pernah disakiti dengan sebuah kata, tiba-tiba ada teman kita bercanda menggunakan kata itu, kita bisa bete loh. Karena kita ingat sama apa yang pernah melukai hati kita. Itu momen api arang namanya. Nah, Petrus menyangkal di depan api arang. Oke. Yesus bangkit ya. Mereka lagi ketakutan nih dalam sebuah ruangan, terkunci semuanya. Yesusnya muncul di situ, menembus ruang. Alkitab katakan. Karena mereka difitnah kan sama mahkamah agama tadi. Di situ, udah pastilah pertamanya takut, terkejut, pasti ada rasa senang juga. Wow, dia bangkit beneran. Petrus juga pasti senang lah. Tapi kalau saya jadi Petrus, pasti gini, aduh, ntar one on one sama gue nih ngomong apa ya? Karena dia dulu vokal banget, oh gak mungkin gue nyangkal dia, sombong rohani lah. Gue gak mungkin gitu, gue gak mungkin. Aduh, ntar gue ditanya-tanyain lagi. Di dalam benaknya pasti gini, kenapa nyangkal gue? Itu kan di dalam benak kita selalu. Dipertanyakan lah, diungkit-ungkit dan lain sebagainya. Perhatikan, Yohanes 21. Yesus menampakkan diri
kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ada 7 murid, salah satunya Petrus. Ayatnya yang ke-8 dan 9, ayat terakhir mengatakan begini. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, Yesusnya lagi masakin masakan pagi, breakfast buat mereka. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat apa di atasnya? Api arang. Mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan sama roti. Kalau bagi orang Manado itu panada. Jadi mereka lagi go on the shore, ke tepi danau, mereka lihat Yesus lagi masakin makanan pagi, roti sama ikan di atas api arang. Ini sengaja lah. Yohanes juga nulisnya sengaja ini. Dia nulis tentang temannya soalnya. Itu momen api arang namanya. Di situ kan Petrus begini, aduh api arang. Dia kan ingat dia nyangkalnya di depan situ. Ketika ada yang mengingatkan kita tentang masa lalu kita. Yang Yesus mau lakukan adalah, nanti Bapak Ibu baca sendiri ya di rumah ya, Yohanes 21. 3 kali kan disangkal? 3 kali juga dia ngobrol sama Petrus. Pertama kali dia ngobrol one on one di situ. Dia ngobrol, dia nanya sama Petrus 3 kali, nggak pernah diungkit masa lalunya. Dia bilang ini, kamu sayang nggak sih sama saya? Do you still love me? Of course, I love you so much. Dia nggak ungkit-ungkit. Sekarang saya mau tanya gini. Waktu pertama kali Petrus berjumpa dengan Yesus, panggilan hidupnya apa sih? Yesus bilang apa sama Petrus? Come with me, follow me, be the fisherman of men. Jadilah penjala manusia, betul? Itu kan panggilan dia di awal. Kalimat berikutnya 3 kali juga dia katakan begini, gembalakan domba-dombaku. Dengan kata lain, Yesus bilang begini, Petrus, jangan lupa ya sama panggilan hidupmu. Mungkin kemarin karena kamu gagal, kamu jadi lemes, kamu jadi lesu, kamu rasa tertuduh, kamu gak pengen lagi melayani dan lain sebagainya. Jangan lupakan pelayananmu. Aku datang buat orang gagal seperti kamu. Receive my grace, terima kasih karuniaku. Dan kamu teruskan pelayananmu. Bapak Ibu, dia menjadi pilar daripada gereja mula-mula. Alkitab pencatat ribuan orang bertobat ketika Petrus berkhotbah. Dan bukan hanya itu saja, di dalam buku-buku sejarah ketika dia ada di dalam kepemerintahan Nero, dia dikejar, disalib, dan dia teriakkan begini, jangan salibkan saya seperti Yesus, salibkan saya terbalik, saya tidak layak disalibkan seperti dia. Dia tantang kematian, dia menjadi radikal di dalam Tuhan. Hidupnya jadi berkat buat banyak orang. Karena yang terjadi adalah kasih karunia melanda hidupnya dia. Yang satu bunuh diri, yang satu menjadi dahsyat di hadapan Tuhan. Yesus datang buat setiap kita yang pernah gagal dalam hidup kita. Tapi dia katakan kepada kita hari ini, lihat masa depanmu, maju terus melayani aku, terus berikan yang terbaik. Penyertaanku gak pernah gagal. Aku akan terus bawa engkau naik, bukan turun. Lumbung-lumbungmu aku isi penuh. Dan apapun yang kau kerjakan, aku akan buat berhasil. Itulah kuasa kebangkitan. Yes, berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mengucap syukur buat kuasa kebangkitan. Kami berterima kasih Tuhan hari ini. Kami berdiri teguh karena ada kuasa itu. Hari ini kami jadi orang-orang yang dahsyat karena Yesus kami dahsyat. Dan kami mengatakan kepada diri kami sendiri, supaya terus kami bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami alami dan akan alami, pasti semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena hidup kami di bawah rancangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak yang baik bagi kami yang sedih, yang sedang bimbang, yang sedang ragu, yang merasa gagal. Kami hari ini dimerdekakan Tuhan. Karena Engkau datang buat kami, Engkau bangkit buat kami. Biarlah kami dimerdekakan dan hidup kami terus naik dan tidak turun. Dan kami percaya damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, hikmat pengharapan melengkapi diri kami dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you.